Keputusan berani Jay Izzes ungkap penyebab kekalahan Indonesia dari China. Dengan berani Jay Izzes belak-belakan menyebutkan, kesalahan ini murni dari pelatih Sintayong. Apakah kesalahan Sintayong yang dimaksud Jay Izzes? Mari simak kabar selengkapnya, jangan sampai Anda lewatkan. Bahrain mulai merasa ketakutan menghadapi timnas Indonesia, minta laga dipindahkan ke tempat netral di luar Indonesia, membuat PSSI langsung buat keputusan yang mengejutkan. Berikut ini adalah kabar selengkapnya. Dalam pernyataannya yang mengejutkan, Jay Izzes tak ragu mengkritisi penyebab kekalahan Indonesia saat melawan China. Ia menyesalkan hasil pahit itu, karena andai saja Indonesia menang, posisi kedua di bawah Jepang sudah ada dalam genggaman. Kami sudah bermain semaksimal mungkin, ujar Izzes. Namun, kekalahan ini terjadi karena strategi Sintayong tak seperti biasanya. Dia melakukan eksperimen besar-besaran dengan mengacak posisi pemain. Kami tidak ditempatkan di posisi asli kami, ungkapnya dengan nada kecewa. Izzes juga menyoroti absennya Tom Haye di babak pertama yang membuat tim kesulitan membangun serangan. Tanpa Haye sejak awal, kami kesulitan menembus pertahanan lawan, tegasnya. Keputusan kontroversial Sintayong semakin memperumit situasi. Posisi yang biasanya diisi oleh Jay Izzes justru dialihkan ke Kelvin Verdong, sementara Izzes digeser lebih ke depan. Dampaknya, pertahanan Indonesia jadi rapuh dan mudah ditembus. Verdong, yang punya karakter ofensif dan sering membantu serangan, dipaksa bermain sebagai bek tengah. Namun, naluri menyerangnya terus terbawa, membuat ia sering meninggalkan posisinya di lini belakang. Sulit bagi pemain yang terbiasa menyerang untuk tiba-tiba berperan sebagai tembok pertahanan, ungkap Izzes dengan nada prihatin. Kekacauan bertambah ketika Izzes sendiri ikut maju menyerang, meninggalkan celah besar di belakang. Apakah ini eksperimen yang terlalu berisiko? Atau justru strategi yang menghancurkan peluang Indonesia di laga penting ini? Ketika timnas sangat membutuhkan kemenangan melawan China, Sintayong justru memilih bereksperimen dengan taktik baru di pertandingan krusial. Seolah dia yakin bahwa apapun hasilnya, supporter Indonesia tetap akan mendukungnya dengan cinta buta. Ini masalah besar, dia seperti merasa punya kebebasan penuh untuk melakukan apa saja di lapangan, tanpa peduli hasil akhir. Pemain yang gagal langsung dicoret tanpa ampun, tapi ketika dia sendiri salah, supporter masih memberinya tepuk tangan. Ini adalah titik kritis yang bisa berbahaya. Kalau Sintayong merasa tidak ada konsekuensi, mau menang atau kalah, dia bisa saja tidak peduli, eksperimen terus-menerus tanpa tujuan jelas hanya akan merugikan tim. Sudah waktunya kita, sebagai supporter, berhenti memberi cinta tanpa syarat dan mulai menuntut tanggung jawab. Kalau dia ingin dihormati, maka dia juga harus siap menerima kritik saat keputusan dan taktiknya gagal membawa hasil. Ada waktunya kita memuji Sintayong, tapi ada juga saat di mana kita harus berani mengkritiknya dengan tegas. Sudah sekian tahun Sintayong melatih, tapi ia belum juga menemukan komposisi terbaik untuk timnas. Apakah ia memang kesulitan melatih pemain yang berkarir di Eropa? Jika hanya bermodal eksperimen taktik, apakah peran Sintayong benar-benar sepenting itu? Jay Izzes berharap, kejadian kekalahan lawan China tidak terulang lagi saat lawan Jepang nanti. Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Bahrain meminta AFC agar laga kontra timnas Indonesia digelar di tempat netral. Mereka mengklaim keselamatan skuad asuhan Dragan Talajik terancam usai serangan masif dari fans Indonesia di media sosial. Pertandingan yang digelar pada tanggal 10 Oktober tahun 2024 di Stadion Nasional Bahrain berakhir imbang 2-2. Namun, kontroversi meledak setelah gol penyeimbang Bahrain dicetak di menit ke-90+9, meski tambahan waktu hanya 6 menit. Supporter Indonesia menduga wasit Ahmed Alkaf membantu tuan rumah, sehingga membuat pertandingan terus bergulir. Akibatnya, situs resmi Bahrain FA sempat tumbang akibat serangan. Situasi ini membuat Bahrain merilis pernyataan resmi pada tanggal 16 Oktober tahun 2024, meminta laga selanjutnya pada tanggal 25 Maret tahun 2025 dipindah dari Jakarta ke tempat netral, demi keamanan tim mereka. Namun, PSSI langsung menanggapi tegas permintaan tersebut. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, memastikan pihaknya akan mengirim surat protes ke AFC. Arya menekankan laga di Jakarta harus tetap berjalan karena bermain di kandang sendiri adalah hak yang adil bagi timnas Indonesia. Kami bangsa yang ramah terhadap tamu. Keamanan dan kenyamanan Bahrain di Jakarta akan kami jamin sepenuhnya, ujar Arya, menolak keras kekhawatiran Bahrain. Terima kasih yang telah menyimak sampai akhir, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan berita timnas Indonesia.